Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Anti Cut Loss Saham dan Dividend Trap. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas lagi beberapa komentar dari subscriber di channel YouTube Baca Saham. Tentu saja, kita akan mengambil untuk komentar-komentar terbaru saat video ini dibuat. Komentar pertama, kalau beli jauh hari misal cum-date tanggal 25 April, ex-date 28 April. Tapi saya mulai cicil beli di tanggal 8 April sampai 16 April. Lalu tidak beli lagi, gimana Pak? Apa masih kena dividend trap? Jawaban saya sebagai berikut. Kena tidaknya dividend trap itu tergantung, bukan tergantung dari tanggalnya. Tapi, apakah saham yang dibeli tanggal 8 sampai 16 April itu harganya lebih rendah atau tinggi dari harga saat ex-date-nya? Nah, pertanyaan kedua, jika harganya ternyata lebih rendah, apakah nominal dividen yang diterima lebih banyak dari floating loss yang ada di portofolio? Artinya, kena tidaknya dividen trap tergantung pada dua hal ini, yaitu harga saham dan kedua, nominal dividen yang diperoleh. Tidak ada yang bisa menghilangkan resiko 100% dari dividen trap. Tapi saya sudah pernah buat video untuk meminimalisirnya. Silahkan kamu nonton saja video tersebut. Komentar berikutnya, yang belum punya Pegas nggak usah FOMO, cari aja yang lain, misalnya ASI atau PTBA. Untuk membandingkannya, mari simak tampilan berikut ini. Ini merupakan perbandingan dari saham Pegas, ASI, dan PTBA. Pertama kita lihat dulu dari pencapaian labanya. Pegas menghasilkan laba sekitar 5,3 di tahun 2024. ASI 34 triliun dan PTBA 5,1 triliun rupiah. Itu artinya Astra International menghasilkan laba yang paling besar, diikuti saham PTBA, baru kemudian saham Pegas. Sekarang kita lihat untuk pertumbuhan labanya dibandingkan tahun 2023. Pegas menghasilkan pertumbuhan laba dibandingkan tahun 2023, begitu juga dengan Astra International. Sedangkan PTBA labanya mengalami penurunan di tahun 2024. Itu artinya jika kita melihat dari aspek laba, secara nominal Astra International memiliki laba yang paling tinggi. Tapi secara growth, Astra dan Pegas masih menghasilkan pertumbuhan, sedangkan PTBA menghasilkan penurunan laba. Kemudian kita lihat dari aspek grafik harga sahamnya. Jika kamu lihat sini, harga saham Pegas mengalami penurunan dalam jangka panjang setidaknya dalam 10 tahun terakhir. Dari yang awalnya 4.000, kini di angka 1.725. Untuk Astra International juga mengalami penurunan meskipun bisa dikatakan cukup menarik. Dan untuk PTBA bisa dikatakan lebih stabil. Meskipun ada sedikit fluktuatif tapi masih berada pada range harga tertentu. Setidaknya jika kita melihat data dari tahun 2018 hingga tahun 2025 ini. Kemudian mari kita bandingkan dari aspek valuasi PBV-nya. PBV untuk saham Pegas di angka 0,92, PBV ASI di angka 0,92 juga, dan PBV PTBA di angka 1,42. Artinya, Pegas dan Astra yang memiliki PBV di bawah dari 1 kali. Dan untuk saham PTBA memiliki PBV di atas 1 kali. Bisa kamu bandingkan antara laba yang dicapai dengan PBV perusahaan ini. Manakah yang bisa dikatakan murah? Selain itu, kita bisa juga lihat dari aspek rata-rata PBV-nya. Pegas memiliki rata-rata PBV 1,16, ASI memiliki rata-rata PBV 1,9, dan PTBA 1,96. Bisa kamu lihat, manakah saham yang PBV saat ini memiliki range yang cukup jauh dari PBV rata-ratanya. Artinya memiliki harga saat ini dengan angka PBV yang lebih rendah dari PBV rata-ratanya. Beberapa aspek tersebut bisa kamu jadikan pertimbangan untuk melakukan analisa. Apakah saham Pegas ini menarik, ataukah justru Astra dan PTBA ini yang lebih menarik? Komentar berikutnya, admin, apakah memungkinkan kita memperoleh return 20% dari saham? Mohon dijelaskan juga langkah-langkah supaya tercapai return tersebut. Terima kasih ya. Mencapai return 20% dari saham itu mungkin saja. Tapi pertanyaannya, apakah bisa konsisten dalam jangka panjang? Itu pertanyaan yang lebih penting. Bukan mungkin atau tidak mungkin, apakah konsisten atau tidak konsisten. Untuk konsisten dalam jangka panjang ada beberapa faktornya. Pertama, nama sahamnya apa? Kedua, beli jualnya kapan dan di harga berapa? Ketiga, bagaimana kinerja dan valuasinya? Keempat, bagi dividen seberapa banyak? Dan yang kelima, prospek kedepannya bagaimana? Nah, saya mau menampilkan beberapa contoh terkait beberapa saham yang cukup menarik. Ini merupakan 3 saham di sektor batubara. Untuk data setidaknya hingga video ini dibuat, yaitu PTBA, ITMG, dan ADRO. Memang untuk ADRO ini ada perubahan lini bisnis, tapi kita mengacu pada data tahun 2018 hingga tahun 2024.
Nah, bisa kamu lihat di sini untuk garis yang saya kotakkan berwarna merah ini. Kamu bisa lihat untuk kesamaan grafik harga saham PTBA, ITMG, dan ADRO pada tahun 2018 hingga tahun 2019 yang berada pada kotak berwarna merah ini. Bisa kamu lihat di sini, harga sahamnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ketiga saham ini menunjukkan hal yang sama, di mana harga sahamnya mencetak angka yang sangat tinggi dengan kenaikan yang terjadi di sekitar tahun 2018 hingga tahun 2019. Hal yang sama juga berlaku untuk tahun 2022 ke tahun 2023, mengalami kenaikan juga yang bisa dikatakan cukup signifikan. Bahkan tidak heran ada beberapa saham yang mencetak angka all-time high-nya. Itu artinya apabila kita mencari angka 20%, itu sangat mungkin untuk tahun-tahun tersebut. Tapi jika dibalik, bagaimana untuk tahun misalkan tahun 2019 ke tahun 2020, di mana harga sahamnya mengalami penurunan yang sangat signifikan? Tentu hal itu akan menjadi sulit. Begitu juga dengan beberapa periode waktu yang lain. Untuk itu kita juga harus mempertimbangkan nama sahamnya dan tahun kita membelinya agar supaya kita memperoleh hasil yang maksimal. Saya mau contohkan yang lain lagi. Ini merupakan saham big banks yaitu BRI, Mandiri, maupun BBNI. Bisa kamu lihat di sini, untuk 3 saham big banks ini juga mengalami hal yang sama, di mana pada tahun 2024 mencetak angka all-time high-nya. Semuanya sama, bisa kamu lihat dari grafik harga saham BRI, Mandiri, maupun BNI. Tapi jika kamu misalkan membelinya di harga pucuk dan hold hingga saat ini, kemungkinan besar kamu mengalami floating loss. Itu artinya dengan pertanyaan tadi, apakah mungkin 20%? Maka jawabannya mungkin. Tapi apakah bisa konsisten? Itu yang belum tentu. Komentar berikutnya, untuk saham yang aku koleksi walaupun porto minus 23%, tapi selama masih dapat dividen setiap tahun, apalagi dividen naik tiap tahun, maka aku akan hajar terus selama ada dana dingin. Semoga kedepannya 4-5 tahun menyentuh all-time high, ditambah bonus dividen setiap tahun biar bisa pensiun dini. Komentarnya sebagai berikut. Di pasar saham sangat penting untuk mempersiapkan 2 kondisi yang bertolak belakang. Yang pertama, kondisi jika skenario terjadi. Kedua, kondisi jika skenario yang terjadi itu yang sebaliknya. Artinya kita bisa berharap yang terbaik, tapi kita juga harus mempersiapkan yang terburuk. Ada saham-saham yang di masa lalu keuntungan yang diperoleh bahkan bisa balik modal hanya dari dividen saja. Tapi pertanyaannya, apakah di masa depan bisa terjadi lagi? Saya mau menampilkan contoh satu saham, yaitu saham BJBR. Ini merupakan rekapan yang sudah pernah saya buat videonya. Dan ingat, mohon cek lagi datanya, bisa saja ada salah input atau salah hitung. Ini merupakan data rekapan payment year dividen BJBR sejak tahun 2015 hingga tahun 2025. Bisa kamu lihat total dividen per share-nya 998. Dan jika diasumsikan kita beli di harga Rp1.000, artinya kita sudah balik modal 99,9% atau bisa kita bulatkan 100% hanya dari dividen saja yang diterima dari tahun 2015 sampai tahun 2025. Tidak ngapa-ngapain, hanya terima dividen saja. Tapi ada hal menarik yang ingin saya tampilkan kepada kamu. Jika kamu lihat di tahun 2016, growth dividennya mencapai 18% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan di tahun 2017 growth-nya 5%. Di tahun 2018 growth-nya 1%. Kamu ingat data tersebut, sekarang kamu bandingkan. Di tahun 2024 growth dividennya minus 9%. Di tahun 2025 growth-nya minus 10%. Artinya di tahun 2024 ini dividen per share-nya mengalami penurunan dibandingkan 2023. Begitu juga dengan 2025 dibandingkan tahun 2024. Jika kamu melihat informasi terkait laba bertahan, di tahun 2024 labanya 1,3, mengalami penurunan dari 1,7, mengalami penurunan lagi dari 2,3. Untuk tahun 2017 labanya 1,2, tahun 2016 labanya 1,1, dan 2015 1,3. Itu artinya kinerja saham BJBR dari aspek laba di tahun 2024 mirip seperti tahun 2015. Yang mana jika kita lihat dividen yang dibagi di tahun 2016 itu berdasarkan tahun buku 2015. Kita lihat di tahun 2016 dividen per share-nya 84,8 per lembar saham. Sedangkan di tahun 2025 dividen per share-nya 85,25 per lembar saham. Itu artinya hal ini cukup memberikan jawaban kepada kamu bahwa ada hubungan kuat antara pencapaian laba dan angka dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Dan bagaimana untuk tahun-tahun selanjutnya? Kembali lagi tidak ada yang tahu, kita harus menunggu data kinerja perusahaan ini hingga Desember tahun 2025 untuk menentukan apakah dividen per share-nya bisa naik atau malah turun lebih dalam lagi.
Dan ini juga menjadi salah satu contoh bagi kamu bahwa tidak semua saham yang dulu selalu bertumbuh akan selalu bertumbuh di masa depan. Ada kalanya juga akan mengalami stagnan atau mengalami penurunan. Untuk itu penting bagi kita mempersiapkan semua kemungkinan. Kemungkinan terbaik, begitu juga kemungkinan terburuknya. Komentar berikutnya, perlu diingat juga jangan beli saham blue chip pas harga pucuk. Kondisi sekarang ini yang lagi bagus setelah trading halt. Nah, tentu saja hal ini sangat berkaitan dengan saham big banks. Seperti yang kamu lihat ini dalam 1 tahun terakhir, keempat saham big banks ini yang biasanya kita kenal mengalami kenaikan harga dalam jangka panjang, mengalami penurunan harga yang signifikan. BRI masih turun 27,3%, Mandiri turun 29%, BNI turun 20%, dan bahkan BCA yang dulunya kita kenal sebagai saham yang anti turun dalam waktu setahunnya, turun 12%. Nah, itu artinya apabila kita membeli 4 saham bank ini pada saat harganya di pucuk, seperti yang tadi saya tampilkan, di angka kotak yang berwarna merah ini, maka kemungkinan besar saat ini kita masih mengalami floating loss dengan nominal yang cukup besar. Itu artinya meskipun sahamnya bagus, kita juga harus mempertimbangkan kapan waktu terbaik untuk melakukan pembelian. Sebagai contoh, salah satu subscriber ini mengatakan bahwa setelah trading halt, memang beberapa waktu yang lalu sempat terjadi trading halt di bursa, di mana harga saham perusahaan bagus banyak yang hancur-hancuran, dan itu merupakan kesempatan yang baik. Saya akan membahasnya dengan menampilkan data yang sudah pernah saya buatkan videonya. Ini merupakan informasi terkait harga saham beberapa saham besar, yaitu BRI, Mandiri, dan BNI. Yang tanda panah berwarna biru ini merupakan harga saham saat terjadinya trading halt di tanggal 8 April tahun 2025. Itu merupakan hari pertama pembukaan bursa setelah libur panjang lebaran. Bisa kamu lihat, harga saham BRI ditutup dengan angka penurunan 10,12%, Mandiri turun 10,19%, dan BNI turun 4,9%. Seperti komentar subscriber tadi, bagusnya beli setelah trading halt. Bisa kamu lihat sini, saat harga di tanggal 8 April tersebut, harga BRI pernah turun hingga ke angka 3.450, Mandiri pernah turun hingga ke angka 4.500, dan BNI pernah turun hingga ke angka 3.610. Itu artinya apabila kita bisa membeli 3 saham ini pada saat terjadinya harga saham yang turun signifikan, maka potensi keuntungannya bisa lebih maksimal. Komentar berikutnya, saya ojol memulai investasi saham tahun 2022 dengan dana 2 juta dari pesangon yang disisihkan. Setiap pulang dari Onbit saya sisihkan 10-20 ribu. Sekarang di RDN dan saham ada sekitar 9 juta. Itu sudah beberapa kali saya ambil 500 ribu buat keperluan. Bagi teman-teman ojol, tinggalkan slot maupun judi online lainnya. Itu judi bisa bikin lu kaya. Yang ada, tiap ada keperluan sekolah anak, lulu pada bingung. Itu nyata. Komentar saya sebagai berikut. Semangat Pak, selagi ada usaha pasti ada jalan. Berusaha agar nominal penghasilannya bisa lebih besar. Di zaman sekarang sudah terbuka lebar banyak sumber penghasilan yang bisa dimaksimalkan. Langkah awalnya sudah tepat. Yang perlu diusahakan lebih lanjut untuk perbesar sumber penghasilan dan memperdalam ilmu memutar uang. Dan paling penting, putar uang di instrumen keuangan yang resmi. Saya sangat salut terkait komitmen Bapak ini. Komentar berikutnya, 1M pertama itu sangat penting untuk mencapai lompatan kelipatan miliar selanjutnya. Kalau yang belum pernah punya 100 juta pertama itu juga sangat penting untuk mencapai lompatan atau kelipatan ratusan juta selanjutnya. Saya sudah sempat membuat video terkait hal ini juga dengan thumbnail yang bisa kamu lihat di tampilan ini. Nah, salah satu topiknya adalah sebagai berikut. 1 miliar pertama akan membuat 1 miliar kedua menjadi lebih mudah. Dari 100 juta ke 1 miliar butuh kenaikan 10 kali lipat. Dari 1 miliar ke 2 miliar hanya butuh kenaikan 1 kali lipat. Dari 2 miliar ke 3 miliar hanya butuh kenaikan 0,5 kali lipat. Bisa kamu lihat sini, semakin besar jumlah modal awal kita, maka kenaikan yang kita butuhkan akan semakin kecil untuk menghasilkan miliar-miliar berikutnya. Tapi untuk langkah awalnya, dari 100 juta mencapai 1 miliar pertama, kita butuh kenaikan yang sangat tinggi, yaitu 10 kali lipat. Itulah alasannya kenapa angka 1 miliar ini bisa dikatakan sangat penting. Khususnya bagi kamu yang mungkin memiliki mimpi agar bisa pensiun dini dengan mengandalkan sumber penghasilan dari saham. Komentar berikutnya, pengen jual Antamku yang sudah menghijau atau tunggu dividen enaknya. Nah, seperti yang kamu tahu, selama tahun 2025 ini harga saham Antam sudah naik 40,3%. Setidaknya berdasarkan data saat video ini dibuat. Analisa sederhananya sebagai berikut. Laba Antam di tahun 2024 mengalami lonjakan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2023. Kamu sudah tahu kenapa hal ini bisa terjadi, salah satunya karena adanya kenaikan harga emas yang bisa kamu rasakan sendiri.
Nah, itu artinya dengan adanya kenaikan laba ini, mungkin saja diharapkan bisa berdampak kepada kenaikan angka dividen per share-nya. Meski begitu, untuk memastikannya kita harus menunggu hasil keputusan ROPS yang akan diadakan nanti. Kalau angka dividen payout ratio-nya sama, seharusnya dividen per share di tahun ini akan jadi lebih besar. Untuk sisi valuasi, dengan angka PBV 1,63 kali, Antam bisa dikatakan cukup premium. Sehingga jika ditanyakan kepada saya pribadi, apakah di harga sekarang Antam menarik untuk dibeli? Saya pribadi mengatakan tidak. Tapi kembali lagi, semuanya tergantung pada preferensi kamu masing-masing. Komentar berikutnya, Pak bahas saham Cleo dong Pak, yang mau bagi bonus saham, apa bagus ke depannya setelah bonus saham dibagi? Sekilas kita lihat tentang 2 poin dari saham Cleo ini. Yang pertama adalah laba, yang kedua adalah PBV. Laba perusahaan di tahun 2024 adalah 465 yang memang mengalami kenaikan dalam beberapa periode sebelumnya. Tapi sayangnya dari aspek PBV, Cleo ini diperdagangkan pada PBV yang sangat premium dengan angka sekitar 8 kali. Bahkan PBV ini jauh lebih tinggi dari PBV saham-saham big banks yang mampu menghasilkan laba puluhan triliun. Nah, itu artinya apabila kamu tanyakan kepada saya pribadi tidak tertarik dengan saham Cleo. Tapi kembali lagi, semuanya tergantung kepada kenyamanan kamu masing-masing. Mau beli silakan, tidak mau beli silakan. Karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Video ini bukan rekomendasi dan hanya informasi saja. Komentar berikutnya, saya pasukan anti cut loss. Terus tambah lot BBRI tiap gajian, konsisten, sampai minimal 3 tahun ke depan. Kalau kontrak diperpanjang bisa lebih lama lagi. Jawaban saya sebagai berikut, anti cut loss tidak bisa dilakukan di semua saham. Ada saham yang kalau tidak di cut loss kemudian hari bisa kembali naik. Ada saham yang kalau tidak di cut loss kemudian hari bisa tambah turun. Ini bisa terjadi kepada semua saham, entah itu big caps, second liner, ataupun third liner. Pertanyaannya, kamu beli saham apa? Di harga berapa? Pada valuasi berapa? Dan prospeknya bagaimana? Kalau untuk BBRI, hingga laporan keuangan tahun 2024 memang masih bagus. Per Februari tahun 2025 memang sedikit turun, tapi masih cukup oke. Bagaimana ke depannya? Itu yang perlu dipantau terus-menerus. Jadi pastikan kamu terus update kinerjanya dari bulan ke bulan. Mengingat saham BRI ini biasanya menerbitkan laporan keuangan secara bulanan agar bisa dipantau oleh pemegang sahamnya. Ingat, saham yang dulu bagus, belum tentu sekarang dan di masa depan akan tetap bagus. Untuk itu sangat penting bagi kamu agar terus update tentang kinerja terkininya. Sudah banyak saya bahas terkait beberapa saham besar yang dulunya sangat bagus, sangat dipuja, tapi sekarang harga sahamnya mengalami penurunan signifikan karena memang secara kinerja dan labanya turun juga cukup signifikan. Meskipun saham-saham tersebut menawarkan dividen dengan angka yang jumbo, tapi saya pribadi belum tertarik dengan saham tersebut. Alasannya sederhana, karena meskipun dividen yieldnya besar, tapi secara kinerja mengalami penurunan yang cukup signifikan. Semoga dengan beberapa komentar dari subscriber dan tanggapan yang saya tampilkan pada video ini bisa membantu bagi kamu untuk memberikan informasi dan manfaat baru terkait pasar saham. Dan ingat, semua pembahasan di video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.